Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Inspirasi Bisnis ya. Nah, kalau kita bicara tentang inspirasi bisnis, pasti nih sudah pada nunggu informasi-informasi apa, ada obrolan-obrolan apa seputar bisnis. Dan Anda kawan boleh ya bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 untuk menanyakan ataupun memberikan tanggapan berkenaan dengan apa nih yang dilakukan oleh bintang tamu kita siang hari ini. Ada Mas Yudis Andra. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ribut dan Radio Kota Batik undangannya. Senang sekali. Udah lama banget nih kita nggak pernah ngobrol lagi. Iya. Berapa lama ya? Hampir 1 tahun. Kayaknya ya. Terakhir yang ini ya, penyampaian visi Calwalkot ya. Iya, bareng kita acara bareng. Waktu itu ya. Itu keren juga sih. Karena kita menjadi saksi bagaimana proses itu terjadi. Iya. Gitu ya. Terlepas dari kemudian bagaimana pertarungannya dan lain sebagainya itu kan oke lah, itu arena bermainnya kan di situ. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita sebagai warga Kota Pekalongan khususnya bisa memberikan kontribusi di setiap bidang masing-masing, kan gitu ya. Betul. Ya kayak Mas Yudis nih, bisnis tentu bidangnya adalah bisnis. Bisnis lancar Mas Yudis? Ya naik turun Mas Ribut, cuman disyukuri aja. Oh naik turun ya. Ya. Kalau pasti. kondisi saat ini gimana? Aku pengen ngerti nih. Sebelum kita menuju ke apa yang mau kita bahas. Aku pengen ngerti nih kondisi sekarang. Kalau dalam urusan bisnis itu seperti apa sih di Kota Pekalongan khususnya? Oke, kalau kita bicara bidang ekonomi dari nasional dulu, karena mungkin terpengaruh dengan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi dan lain sebagainya, otomatis itu ngefek juga ke semua lini, termasuk sampai UMKM ya, agak loyo. Jadi kalau kayak pengusaha-pengusaha muda ini dan tokoh-tokoh pengusaha di Kota Pekalongan sifatnya lebih wait and see, lebih menunggu situasi kondisi yang lebih kondusif lah untuk investasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kenapa harus nunggu aja? Karena takut risiko gitu? ya mungkin ya, karena kan yang namanya bisnis kan memang harus ambil risiko. Iya betul. Ya, kan? Ya karena memang situasinya memang lagi lesu semua. Jadi takutnya kita sudah investasi dalam jumlah yang besar, ternyata tidak sesuai yang diharapkan, kayak gitu. Menunggu iklimnya lebih kondusif lah. Nah tapi ini yang menarik kan, kita deketan tetangga kita ini kan menjadi sumber baru nih buat kita nih. Kan? KITB. Oke, siap. Kan? Kabupaten Batang. Iya. Terus kemudian Kabupaten Pekalongan juga sebentar lagi. Yang pabrik itu ya. Kan investasinya juga mulai tumbuh nih di sekitaran kita. Nah, apakah itu bisa jadi peluang buat apakah itu tidak bisa dilihat sebagai peluang untuk teman-teman yang ada di Pekalongan? Betul, harusnya bisa ya, harusnya bisa. Ya otomatis kita harus dekat dulu sama stakeholder terkaitnya di daerah tersebut ya, di Kabupaten Pekalongan maupun Kabupaten Batang. Apa yang bisa kita lihat peluang di situ yang berhubungan dengan kawasan industri itu apa aja sih kebutuhannya, misal laundry atau F&B atau cateringnya atau sebagainya lah, harusnya bisa menangkap peluang itu kayak gitu. Karena kan ini semalam aku baru aja ngobrol sama siapa, Mas Ivan Habibillah. Oh iya. Semalam aku datengin dia. Dia kan punya acara tuh di KITB kemarin. Terus dia ngobrol bahwa ada problem nih di KITB. Apa? Agaknya untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan bisnis di sana, kita nggak bisa masuk langsung. Kok bisa? Karena urusannya itu pusat. Oke. Terus daerah gimana? Nah daerah itu demarkasinya beda lagi nih gitu. Oh gitu. Wah ini menarik nih. Nah makanya ini menjadi
harus ditangkap sebagai peluang sih menurut Iya, iya, iya. saya mikir wah iya ya penting banget kita untuk bisa hadir di situ istilahnya. Iya Pekalongan ini kalau kita bicara kewilayahan ya secara teritorial kota Pekalongan sudah nggak mungkin memungkinkan lokasi yang untuk investasi yang Iya. manufaktur kan. Betul. Sudah padat semua Sudah padat lokasinya. semua. Kalau misalkan dipaksa pun Mm-mm. terlalu berat. Iya. Nggak bisa. Maka kan itu ya itu tadi kita harus link and match gitu kan dengan daerah-daerah sekitar. Oh iya, aku belum kenalin ke kawan-kawan kita nih yang ada di rumah. Mas Yudis Andra ini ketua BPC HIPMI Kota Pekalongan. BPC apaan sih? Ketua umum. Ketua umum. Izin saya kebetulan dipercaya sebagai ketua umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Pekalongan. BPC BPC Pengurus Cabang. Ya. Oh, berarti setiap kota, setiap daerah. Iya, di setiap kota kabupaten, kemudian di provinsi, kemudian di pusat nasional ada semua, alhamdulillah. Berarti ada berjenjang gitu ya? Iya, betul, ada jenjangnya. Oke. Nah, HIPMI berarti apa ya istilahnya menghimpun pengusaha-pengusaha muda. Iya, betul. Jadi izin HIPMI ini kami memang di HIPMI itu ada 12 bidang. Bidang ini kalau di pemerintahan itu semacam dinasnya. Jadi di HIPMI itu kalau di pemerintahan bilangnya dinas, kalau di HIPMI bilangnya bidang. Jadi kita ini ada bidang UMKM, ada bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif. Semua bidang lah, bidang PUPR, bidang perhubungan, BUMN, BUMB ada semua di HIPMI. Nah, kebetulan memang di kepengurusan saya memang ada 3 sektor utama yang kami prioritaskan terlebih dahulu adalah pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif. Itu seperti itulah. Jadi pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM itu di kepemimpinan saya memang saya titik beratkan di situ. 3 bidang itu ya. Iya. Kenapa cuma 3 gitu yang dititik beratkan? Karena kalau semua pasti nantinya tidak akan fokus nggih. Dan memang ada arahan dari Mas Wali, Mas Ketum tolong diprioritaskan di pariwisatanya, UMKM sama ekonomi kreatif. Gimana caranya biar orang di luar kota Pekalongan terutama nggak usah muluk-muluk di Jawa Tengah dulu lah. Banyak yang lebih tahu tentang kota Pekalongan lah. Ada apa aja sih di sini kayak gitu. Nah, ini ngomong soal wisata emang bener sih. Aku semalam itu aku terus terang ya, ini ngobrol belak-belakan aja. Siap. Aku terus terang kadang lagi bingung. Sampai aku posting tuh di medsos, aku nanya gitu kan di statusku. Ada nggak ya tempat yang rekomendasi untuk tempat yang benar-benar buat kita bisa refresh gitu di kota ya, bukan di sekitaran ya. Kalau sekitaran kita bisa milih banyak kabupaten kan? Lah ya, Batang atau Kabupaten Pekalongan. Yang kota aku karena aku mikir supaya biayanya nggak terlalu besar, kan? Artinya kan gini. Kita kerja pasti capek. Iya. Setelah menjalani rutinitas dalam 1 minggu, pasti kita butuh hiburan. Satu waktu untuk benar-benar kita ngerasain diri kita itu ada. Recharge gitu. Healing kan? Lah. Nah, aku sampai nanya kayak gitu, terus aku ngobrol sama temenku, sama penyiar Ozi namanya. Terus aku bilang, "Sih, ada nggak? Rekom nggak? Mana yang kamu rekom?" Mana ya? Gak punya jawaban. Iya. Kegelisahan itu kayaknya bisa menjadi bisa jadi peluang deh. Iya. Mana nih yang mau kita garap nih di kota betul. Gitu. Itu kayaknya iya sih. Aku nonton bahwa peluang bisnis kita untuk mengelola pariwisata itu masih besar sih. Gitu. 3 sektor itu ya. Nah, yang paling di antara 3 sektor ini, yang paling potensial. Kalau bicara potensial semua. Cuman kalau yang bisa lebih diangkat keluar kota Pekalongan mungkin ada di UMKM dan ekonomi kreatifnya ya. Karena pariwisata agak berat, susah juga ya mengenalkan ke luar kota Pekalongan kayak gitu. Kita ada yang namanya
kearifan lokal, misal seperti anggota kami ada Limun Oriental, itu kan bisa bisa salah satu pride-nya Kota Pekalongan lah ya. Terus belum dari batiknya, craft-nya, seperti itulah. Luar biasa. Udah sangat dikenal sih. Batik Pekalongan tuh kemana-mana. Iya. Saya main ke Makassar, dapatnya batik Pekalongan. Padahal Pekalongan. Iya, makanya lucu. Jadi waktu aku main di Makassar itu ditawarin sama di apa itu pasar modernnya sana, Karibosi. Karibosi. Nah, itu kan pusat tekstil tuh. Iya. Ya kan? Aku masuk ke situ. Terus kemudian ada yang jualan apa ini, barang yang sudah jadi berupa baju-baju batik gitu. Mas, ini batik Pekalongan. Aku ketawa aja. Kak, aku orang Pekalongan. Kakak nawarin aku barang Pekalongan. Aneh aja rasanya. Tapi ini memang harganya luar biasa sih kalau di sana. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kan ada 3 bidang itu ya. Nah, apakah bidang-bidang yang lain, artinya apakah itu menjadi istilahnya pembatas? Artinya ketika teman-teman pengusaha muda yang lain bergerak di bidang lain, nggak bisa masuk ke HIPMI atau gimana? Oh, bisa sekali. Itu kan saya bilang tuh, maksudnya yang tadi 3 prioritas itu program ya. Itu kerjanya HIPMI untuk Kota Pekalongan. Nah, kalau untuk semua para pelaku pengusaha muda di Kota Pekalongan, kami sangat terbuka sekali untuk yang ingin bergabung dengan HIPMI. Jadi semua lini bisnis bisa bergabung, dari mulai semualah, dari manufaktur, F&B, properti dan lain-lain, dengan bisa senang. Aja ya. Iya, karena sebenarnya gitu. Ya itu tadi prinsipnya adalah kolaborasi. Iya, betul. Di semua lini itu tadi. Iya, kita hidup sekarang di era kolaborasi, bukan kompetisi lagi. Iya, kompetisi dalam konteks yang berbeda. Iya, betul. Nah, aku penasaran sih sebenarnya. Di Pekalongan itu ada banyak nggak sih? Ada berapa banyak nggak sih? Ada berapa banyak pengusaha muda yang ada? Yang ada maksudnya di luar HIPMI atau? Ya, bebas aja. Okay. Kalau yang di luar HIPMI ada berapa secara keseluruhan, terus yang sudah bergabung ke HIPMI itu berapa gitu. Kalau kita ngomongin habit atau kulturnya orang Kota Pekalongan ini kan memang waktu itu almarhum Mas Alek, wali kota kita, beliau sempat bilang bahwa 70% warga Kota Pekalongan ini memang habitnya ini pedagang ya. Jadi memang kulturnya sebenarnya sudah wirausaha, wira swasta. Jadi memang akhirnya ngefek juga ke yang muda-muda ya. Pastinya banyak sekali para pelaku pengusaha muda, UMKM dan sebagainya di Kota Pekalongan ya, dan berbagai macam bidang lah. Dan saya melihat ada yang menonjol, misal Mas Falahi di batiknya, sampai Mas Wamen Giring mau datang ke situ, kemudian ada Mas Asfa juga dengan craftnya dan lain-lain sebagainya lah. Itu hanya contoh kecil. Nah, kalau untuk yang di HIPMI sendiri, kami ini selama 3 tahun berjalan ini selalu ada yang datang dan pergi yang menjadi bagian dari anggota HIPMI. Nah, per hari ini kami ini kurang lebih ada di 50 anggota. 50 anggota. Dengan 70% generasi kedua dan 30%-nya memang yang merintis dari nol lah. Kayak gitulah datanya, seperti itu. Oke. Iya ya, memang ya. Karena kita dididik oleh culture yang seperti itu ya. Pedagang ya. Entrepreneur culture gitu. Iya, jadi culture-nya. Otomatis ya. Aku aja pengennya begitu sih. Mimpinya gitu. Amin. Mimpinya gitu. Cuman kadang-kadang gini, untuk buka usaha itu kan kita kadang-kadang kepikirannya terlalu lebay barangkali pikirnya ya. Modalnya berapa itu yang balik ke permodalan. Sebenarnya gitu nggak sih untuk buka usaha itu? Harus mikirin modal apa? Ya udah yang penting jalan aja dulu gitu. Pastinya itu jadi salah satu faktor permodalan, jadi salah satu faktor permasalahan terbesar. Cuman
hari ini kita hidup di era digital, jadi sebenarnya kita ini dimudahkan sekali, apalagi Kota Pekalongan ini memang apa ya, sebagai salah satu kota komoditas supplier ya dari berbagai macam, misal konveksi, tekstil, batik, perikanan dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa pintar melihat peluang itu, sebetulnya tanpa perlu modal pun sebetulnya bisa ya. Bisa, kan? Hanya memanfaatkan handphone, kemudian contoh yang paling sederhana mungkin saya datang ke salah satu supplier batik lah misalnya, Mas, izin saya pingin dong bantu jualin apa batiknya Mas, misal dari harganya dari Mas berapa segala macam, terus saya izin untuk foto-foto produknya segala macam. Ya, Ketika kita sudah punya materi produk, otomatis kita masukin ke marketplace dengan brand kita sendiri, kemudian kita bisa ads iklan di Instagram, di TikTok segala macam. Kemudian kita bisa jemput bola langsung misal ke Jogja, ke Pasar Beringharjo. Kita tawarkan sebagai supplier para pelaku batik di sana. Mau nggak saya nyuplai ini ini contoh produk saya seperti itu. Itu contoh sederhananya seperti itulah bahwa sebenarnya permodalan tidak yang utama, walaupun itu memang penting ya. Yang penting kita mau action, gerak dulu kayak gitu. Ya itu kan kadang-kala orang berpikir bahwa bisnis itu selalu orientasinya adalah kita memproduksi. Iya. Lupa bahwa distribusi juga Iya, bagian dari penting, bisnis. betul Ya, sekali. kan? Tidak harus menjadi produksi, tidak harus punya pabrik pun sebetulnya kita juga bisa melihat peluang di situ. Nah gitu. itu dia kadang-kadang kan orang awam, sementara awam memandang bahwa bisnis itu ya berarti kita membuat. Ya. Padahal kan nggak selalu. Nggak selalu. Ya kan, buka toko, oke. Kan dia nggak bikin produknya. Ya, Dia hanya ngasih tempat, etalase, betul. ya kan, selesai. Nah kadang-kadang orang berpikirnya terlalu lebay. Aku termasuk orang yang mungkin berpikir lebay gitu. Mau bikin bisnis apa ya gitu. Mau bikin produk apa ya. Meskipun beberapa kali diomongin sama teman-teman, coba deh kamu bikin produk pasti laku. Pasti laku. Banyak yang menganjurkan seperti itu ya. Pasti laku. Apa alasannya kok bisa laku gitu. Kan aku selalu nanya gitu. Kok bisa berpikiran bahwa produkmu bisa laku? Karena brand kamu sudah punya gitu. Kata dia. Gitu. Brand sudah punya. Tinggal kamu bikin aja deh desain, iseng-iseng aja deh di media sosial, bikin aja desain, terus di situ cantumin PO dan lain sebagainya, pasti pada banyak yang PO. Dan aku pernah sih mencoba, bener, saya pernah nih bikin desain kaos gitu waktu itu untuk event gitu, dan memang luar biasa, meledak gitu. Yang tadinya berpikir dapat pesanan cuman sekodi aja sudah beruntung banget ya. Itu 150. Di angka 150. Ya lumayan juga nih. Okay. Tapi bukan masalah brandnya. Tema yang aku yang cukup menjual waktu itu. Nah, balik lagi ke masalah kolaborasi. Saya pengen tahu sih sebenarnya. Sejauh ini kalau kita ngelihat ya di lapangan kan tadi sudah ada nih angka-angka yang sudah ditampilkan sama Mas Yudis bahwa 70% ini generasi kedua, terus 30% adalah perintis. Saya ingin tahu model kolaborasi di antara dua generasi yang berbeda ini kayak apa tuh di HIPMI? Ya kalau kita ini kan selalu ada pertemuan rutin sebulan sekali antar pengurus dan anggota ya, kita sering-sering suka duka masing-masing seperti apa. Terkadang kalau yang generasi kedua ini suka dukanya lebih ke permasalahannya klasik dengan orang tua masing-masing. Terkadang masih ada teman-teman yang dalam mengelola bisnis perusahaan milik keluarganya ini decision maker atau pembuat keputusannya masih orang tua. Nah, sedangkan kadang mindset cara berpikir anak dan orang tuanya berbeda. Terkadang orang tua masih masih kolot, konvensional, tradisional, sedangkan anak yang sudah mengikutin perubahan segala macam kan. Nah, itu kalau untuk yang kendala generasi kedua mungkin seperti itu contoh realnya, kecilnya. Nah, kalau yang perintis mungkin lebih ke
Bagaimana ini? Tidak adanya privilege atau relasi yang memudahkan para perintis ini. Itu mungkin kendala masing-masingnya seperti itu. Cuman ya saya salut sih sama rekan-rekan luar biasa, terutama yang generasi perintis ini ya, luar biasa lah mereka dari nol babat sendiri sampai ada hari ini ada di titik level hari ini, kayak gitulah. Nah, ini kan menarik ya, fenomena yang generasi kedua ini. Aku bener tertarik tuh dengan itu, karena gini, faktanya memang begitu. Rata-rata orang, saya nggak tahu kalau nasibnya Falahi apakah begitu. Dia belum cerita. Nanti kalau ada waktu dia datang ke sini, aku mau kejar. Apakah dia juga ngalamin hal yang serius, hal seperti itu. Dan memang ya. Nah terus ketika ada permasalahan itu, peran dari HIPMI untuk bisa menyelesaikan atau mengurai permasalahan itu gimana tuh? Kalau itu ya kita biasanya ngasih advice aja ya. Cuman kan prerogatifnya ke internal mereka masing-masing ya. Cuman paling kita bisanya kasih semangat aja, udah jalan terus aja, nama itunya mengabdi sama orang tua aja, udah kayak gitu deh. Iya, aku mau buka bisnis ya karena itu juga. Iya, aku kan ibu punya toko. Oh nggih. Ibu tuh sudah mau nyerahin ke aku nih ceritanya. Cuman dia masih decision makernya di beliau. Ya. Aduh, nanti dulu deh, kerja aja dulu deh. Daripada sering konflik. Iya, aku menghindari itu. Aku menghindari itu. Karena terlalu banyak hal yang akhirnya harus aku pikirkan kan. Ketika misalkan aku sambi gitu kan, terus aduh ini bahaya nih kalau kayak gini nih. Wah, udah deh, nanti dulu aku belum siap. Istriku juga ngomong, udah siap belum ya? Belum kayaknya. Ya udah deh, kita ini aja dulu. Kita cari di luarannya dulu. Ya nanti kalau misalkan ibu sudah benar-benar sudah istilahnya memasrahkan full total untuk dikelola, oke, kita kelola, kita mulai dari nol gitu. Nah soal kemudian permodalan itu tadi, apakah HIPMI juga ikutan istilahnya ambil bagian, dalam arti ketika misalkan ada teman-teman yang katakanlah punya masalah dengan usaha dia, mungkin dia tiba-tiba kolaps atau hampir terjun payung nih. Nah apakah HIPMI juga berperan untuk membantu teman-teman gitu? Iya, jadi kebetulan salah satu manfaat benefit bergabung di HIPMI adalah jaringan relasi ya, terutama dengan stakeholder terkait yang berhubungan dengan ekonomi. Nah salah satunya kan perbankan. Nah jadi kami memang dekat sekali dengan perbankan. Otomatis dari pihak perbankan kecenderungannya lebih memudahkan akses permodalan yang lebih lunak ya dibanding dengan yang lain, dengan rekan-rekan HIPMI. Jadi itulah semisal ada teman-teman yang membutuhkan permodalan, ya dari teman-teman perbankan lebih memudahkan lah kayak gitu. Artinya ini adalah implikasi dari kolaborasi itu. Iya, betul. Bahwa kolaborasi tidak hanya sebatas mengkolaborasikan potensi-potensi lokal yang ada di Pekalongan, istilahnya para pengusaha-pengusaha muda saja untuk bisa gabung di HIPMI, tapi juga bisa ngeling dengan yang lain, perbankan, unit-unit yang lain, gitu kan, supaya ini bisa akses mereka juga dapat gitu ya. Keren. Ini langkah yang keren nih. Aku belum ketemu nih kayak gitu tuh. Mas Yudis. Siap Mas. Kalau Mas Yudis sendiri bergerak di bidang apa sih bisnisnya? Nah saya ini tadi, kalau saya kan tadi bilang di HIPMI ini ada generasi kedua dan generasi perintis Mas ya. Nah kebetulan saya menjalankan peran keduanya. Jadi saya ada sebagai generasi kedua. Kebetulan orang tua ini bergerak di bidang perhotelan, tapi hotel lama ya, hotel old school lama. Terus kalau yang saya merintis sendiri,
kebetulan saya bergerak di bidang furnitur, kayu solid, rotan sama sofa. Itu ada di Jepara sama Cirebon. Oh, nggak ada di sini. Enggak, bukan di sini malah. Peranggoknya ada di situ. Peranggoknya ada di Workshopnya, Jepara. ya. Jepara sebelah mana? Aku kemarin ke Jepara. Oh iya, di Tahunan Mas, sebelum masuk kotanya, iya, di daerah Tahunan. Sebelum sebelum Tahunan itu kan berarti setelah apa itu? Welahan betul, ya, benar ya, betul sekali. Setelah welahan. Kalau welahan itu berarti dia Monel. Ya, kan? Oke. Ini Jepara menarik juga sih. Karena aku ngelihat bahwa furniture juga habitnya mereka. Tapi di sisi lain agak mulai juga. Iya, betul. Nah, ini gimana ceritanya kok bisa bisnisnya di sana sementara Mas Yudis di sini? Nah, itu berawal dari ketidaksengajaan ketika izin cerita ya, sewaktu pandemi, waktu pandemi itu saya sudah 7 tahun bantu orang tua di perhotelan dari tahun 2013 sampai 2020. Nah, ketika pandemi kan yang namanya industri perhotelan ancur marut ya, seancur-ancurnya lah. Nah, kemudian saya ngobrol sama orang tua, kita harus punya inovasi, kalau enggak ya kita semakin tergerus. Akhirnya saya coba bikin proposal kepada orang tua. Ini loh kita sebagai pemain lama kita harus ngikutin perubahan karena di Pekalongan Batang ini banyak hotel-hotel baru bermunculan. Jadi kita harus bersaing. Nah, saya ingat saya punya sahabat baik waktu zaman kuliah orang Jepara. Jadi eyangnya, simbahnya ini pengrajin, orang tuanya pengrajin, beliaunya sendiri pengrajin. Nah, akhirnya saya hubungi, Mas, ini saya lagi mau ada proyek, kalau misal di ACC tolong saya dibantu nanti buat furnitur yang kekinian, yang Skandinavian ala-ala coffee shop gitulah ya. Oh siap Mas, nanti saya bantu lah kayak gitu. Singkat cerita saya presentasi proposal saya di depan orang tua. Ternyata tidak di ACC sama orang tua untuk renovasi hotel dan sebagainya. Akhirnya sudah proyeknya berhenti. Kemudian saya dihubungi sama sahabat saya, Mas gimana? Jadi enggak proyeknya? Wah maaf Mas, enggak jadi karena tidak di ACC orang tua. Nah akhirnya masukan dari sahabat saya, Mas kenapa tidak memulai bisnis furnitur di Pantura Raya? Karena di Pantura Raya ini pemain furnitur yang yang kekinian, yang untuk cafe, resto, hotel, sebagainya itu masih sedikit sekali lah. Bahkan dibilang mungkin belum ada gitu. Akhirnya saya kepikiran, akhirnya saya cerita sama istri gimana. Oke, kita riset dulu, belajar dulu ekosistem bisnis furnitur seperti apa. Ya udah, bismillah. Saya jual mobil untuk modal. Nah, iya untuk modal karena padahal mobil penting banget. Iya. Bisnis itu penting banget. Iya kan? Ya harus wani perih, harus keluar dari zona nyaman ya. Terus izin cerita dulu bener. Singkat cerita, saya melihat ada peluang besar di situ Mas ketika pemerintah menganjurkan work from home, kerja dari rumah. Nah, bahwa banyak orang butuh meja kerja untuk laptop. Akhirnya saya produksi sampel meja untuk laptop, langsung saya tawarkan ke Jakarta, Surabaya, ke toko-toko furnitur di sana, menawarkan saya jadi suppliernya. Alhamdulillah dari beberapa ada yang minta kontrak langsung selama 1 tahun, minta disupport meja laptop. Jadi alhamdulillah malah pandemi jadi membawa rezeki waktu itu. Ya? Itulah singkat ceritanya seperti itu. Oke deh. Ini sebelum dilanjut kayaknya kita perlu jeda dulu nih. Untuk mendengarkan informasi-informasi penting lainnya. Yes. Dan Anda kawan yang ingin gabung ya, sekali lagi diingatkan bisa gabung lewat saluran telepon 0285424474 ataupun WA di 0855420912. Dan gelar bicara inspirasi bisnis akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis. Hah? Serius? Emang boleh gitu? Santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan? Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro. Lo wajib laporin. Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih. Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau nggak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi? Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng. Advance, mekanik mobil, teknisi sepeda motor injeksi, make up artis, teknisi listrik industri berbasis otomasi PLC, barista, dan teknisi HP. Pendaftaran online dibuka mulai 11 Agustus sampai 11 September 2025 dan pelatihan dimulai 22 September hingga 31 Oktober 2025. Daftar sekarang melalui bit.ly/latgerkota PKL atau kunjungi Instagram @blkkota-Pekalongan untuk informasi lengkapnya. Jangan tunggu lama, kuota terbatas. Waktunya upgrade skill dan buka peluang kerja baru. Demikian pengumuman untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Kota Pekalongan. Salam Merdeka. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah, menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis. Setiap Jumat jam 2 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Mau punya emas batangan 24 karat tapi belum cukup dana? Tenang, Pegadaian punya solusinya. Pegadaian Cicil Emas. Bersama Pegadaian, kamu bisa punya emas batangan 24 karat dari Galeri 24 dengan cara dicicil yang fleksibel dan menguntungkan. Mau mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram? Bisa banget. Tenor sampai 36 bulan dengan cicilan tetap meski harga emas naik. Dan ada promo menarik loh yang sayang banget buat dilewatkan. Cicil emas seru untuk pembelian 1 hingga 5 gram. Diskon uang muka hingga Rp30.000 per gramnya. Arisan emas bareng teman, diskon uang muka Rp50.000 per gram. Cicil emas gemar juara, diskon uang muka dari Rp25.000 hingga Rp40.000 per gram tergantung tenor dan berat emas. Dan spesial untuk calon jemaah haji ada bonus potongan Rp70.000 per gramnya. Kalau mau lunas cepat ada diskon pelunasan juga loh. Dengan uang muka hanya 15% dan emas bisa dijual kembali di Galeri 24 dengan gampang dan aman tentunya. Langsung yuk simulasikan cicil emas kamu melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store. Promo berlaku sampai 30 September dan 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan sekarang juga. Pegadaian, atasi masalah tanpa masalah. Bersama Pegadaian. Lagu-lagu hits Iwan Fals, senada dengan lirik yang ditulis Franky Sahilatua. Dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama.
Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 420912. Legenda musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Ya, Inspirasi Bisnis kembali lagi di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan Anda kawan yang ingin bergabung boleh dihubungi kami di 0855420912. Baik, sebelum menuju ke WA yang sudah dikirim sama Anda ya, sama Anda maksudnya sama pendengar ya. Nah, saya mau lebih banyak ngulik lagi ini soal HIPMI. Nah, siap. Kalau Mas Yudis, kalau kita bicara HIPMI ini kan himpunan pengusaha muda gitu kan. Yeah. Dan biasanya anak-anak muda itu ya nyun sewu dalam tanda kutip susah nggak sih diatur untuk bisa masuk gabung sebagai anggota gitu loh. Untuk berkomunitas. Apalagi kan nuansa bisnis itu kan selalu kompetitif gitu loh. Oke, pertanyaan yang menarik Mas. Jadi kalau itu HIPMI ini kan berorganisasi ya. Yeah. Intinya itu organisasi. Nah, tidak semua orang tuh suka organisasi, betul. Termasuk pengusaha muda. Tidak semua orang yang suka berorganisasi. Makanya ketika ada yang tertarik bergabung dengan HIPMI, di dalamnya menjadi bagian dari organisasi, yaitu jadi sesuatu yang menarik. Ada value lebih dari orang tersebut karena mau bergabung dengan HIPMI. Karena HIPMI ini alhamdulillah poin plusnya adalah jaringan relasinya ada di setiap kota, kabupaten, provinsi dan nasional. Kayak seperti itulah. Bisa dikatakan itu adalah salah satu benefit ya di Iya. Betul. Salah satu manfaat kalau orang misalnya ada yang tanya ngapain sih gabung HIPMI atau apa sih manfaat gabung di HIPMI. Nah, ya itu HIPMI salah satu manfaat terbesarnya kita punya jaringan relasi yang besar dari tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional. Kita dekat sekali dengan pemerintah baik di kota, kabupaten, provinsi dan nasional. Jadi setiap kalau di kota, kabupaten kan kalau pergantian kepengurusan kan namanya muscap. Kalau muscap ini yang datang pasti langsung Mas Wali, ketua DPRD. Kalau di tingkat provinsi kan namanya musda. Itu yang datang pasti Pak Gubernur. Nah, kalau di Munas yang tingkat nasional itu yang datang juga langsung presiden. Jadi kita punya privilege untuk masuk di lingkaran circle tersebut lah. Kayak gitu. Nah, Mas. makanya penting banget nih buat para pengusaha muda untuk ikutan HIPMI. Karena iya sih, saya ngelihat peluang besar ya untuk jejaring itu kan sebenarnya. Bisnis itu kan sebenarnya bukan soal ambil untung ataupun kita bukan soal bagaimana kita mengambil untung, tetapi lebih pada bagaimana kita punya jejaring yang lebih luas. Karena yang kita urusin orang. Iya. Barang itu hanya sarana sih. Baik, Pak Ipung nih, ada yang gabung dari Pak Ipung di Medan. Selamat siang Mas Ribut dan narasumbernya namanya Mas Yudis, Pak Ipung ya. Siap Pak Ipung. Mohon izin bertanya, terlambat baru buka frekuensi. Aduh Bapak, jangan pernah terlambat, jangan pernah lewatkan program Inspirasi Bisnis loh. Sayang banget. Karena apalagi Pak Ipung nih, Pak Ipung ini kan termasuk orang yang hobi bisnis juga kan. Kalau misalkan Pak Ipung melewatkan acara ini jam 2 siang Pak ya. Pokoknya dari jam 1 siang sudah di setel aja, atau habis Jumatan langsung setel radio aja gitu ya. Nah, nunggu jam 2, begitu jam 2 langsung kupingin Inspirasi Bisnis. Ada banyak inspirasi, cerita-cerita inspirasi dalam berbisnis. Baik, pertanyaannya Pak Ipung ada 3. Borongan nih Pak Ipung ya. Borong nih. Pak Ipung pemborong ya. Masuk. Jangan Pak Ipung pemborong. Nah, yang pertama, bagaimana mekanisme kalau ingin gabung
ke HIPMI. Terus alamatnya di mana? Itu pertanyaan pertama. Baik. Enggak bisa dijawab aja. Pertanyaan pertama dulu ya. Baik, izin Pak Ipung, terima kasih pertanyaannya. Mekanisme persyaratan yang paling utama adalah yang pertama berusia minimal 18 dan maksimal di 40 tahun Pak Ipung. Berapa? Berusia minimal 18 tahun, 18 sampai 40. kemudian maksimal 40. Aduh, aku lewat. Karena namanya aja kan brandnya Himpunan Pengusaha Muda. Nah, kalau kita sudah melewati 40, itu bisa masuk ke kakak-kakak kita di Kadin. Oh ya, HIPMI Kadin ini kan kayak kakak adik ya. Nah, kayak gitu. Itu setelah biasanya yang setelah selesai dari HIPMI lanjut ke Kadin. Terus kemudian persyaratan kedua mempunyai bisnis atau usaha sendiri. Yang sudah berizin atau yang sudah punya PT atau CV nantinya akan diprioritaskan. Kayak gitu. Terus kemudian ber-KTP Kota Pekalongan. Terus yang selanjutnya bersedia mengikuti aturan ADART HIPMI Kota Pekalongan. Salah satunya dengan membayar iuran keanggotaan dan biaya administrasi. Jadi nantinya itu akan digunakan untuk kegiatan 3 tahun ke depan, termasuk dapat seragam, KTA dan sebagainya. Jadi ketika setiap ada acara Munas, Musda ataupun Mucap, ketika ada tokoh-tokoh pengusaha yang datang baik di tingkat nasional ataupun provinsi ataupun kota kabupaten, yaitu sudah bisa dimanfaatkan jejaringnya sama anggota-anggota HIPMI gitu lah. Jadi punya privilege untuk punya circle baru di lingkungan tersebut, kayak gitu. Aku tertarik yang iuran anggota tuh. Itu iuran anggota per bulan atau bagaimana? Ada yang rutin kayak gitu? Jadi kebijakan HIPMI itu kan masing-masing beda ya. Nah kalau untuk daerah beda-beda. Iya betul sekali. Kalau untuk yang Kota Pekalongan ini waktu di tahun awal itu pertama kita menyepakati per bulan. Terus ketika sudah berjalan kurang lebih setengah tahun, akhirnya disepakati nantinya kalau ada member baru langsung di depan, tapi langsung untuk 3 tahun ke depan. Nah seperti itulah, kayak gitu. Itu ya kayak koperasi ya sistemnya. Iya kurang lebih itu. Jadi kan nanti itu dari dana iuran yang dihimpun dari anggota ini kan bisa digunakan untuk banyak hal. Untuk anggota dari anggota untuk anggota lah, untuk gitu. Event dan lain sebagainya. Betul. Misalkan kalau ada yang butuh kalau bantuan modal kayaknya enggak lah ya. Iya, enggak. Lebih ke giat, acara giat. Kegiatan, betul sekali. Keren tuh. Kenapa nggak dikoperasikan aja sekalian, bikin koperasi HIPMI gitu? Kepikiran gitu nggak sih? Belum. Ide yang menarik. Bukan koperasi yang simpan pinjam, tapi koperasi untuk anggota gitu. Iya. Kayaknya perlu loh. Iya. Mengadopsi dari konsep koperasinya Bung Hatta kayaknya. Oh iya. Itu kan berdikari ya. Iya betul. Yang berdikari. Artinya apa yang ada di organisasi itu dikelola secara bersama-sama. Untuk kepentingan bersama gitu loh. Nah yang di luar itu sampingan gitu. Nah keren tuh, bisa tuh. Nanti aku gabung koperasinya aja. Masih dengan Pak Ipung. Pertanyaannya adalah alamatnya mana? Oh baik, alamatnya sekretariatnya itu tadinya di tempat kediaman sekretaris saya, Mas Adni Jufri. Jadi kalau yang tahu tadinya Swasana Coffee punyanya Om Mo Jufri, tadinya sekre kami di situ. Sekarang Swasana sudah pindah ke Malang, ganti brand. Aku saben menurutku tempat yang paling nyaman Pekalongan di situ. Oke sekali, betul, setuju. Gitu. Itu kayak kita merasa tidak seperti di Kota Pekalongan itu kalau di situ. Makanya keren sekali tempat. Iya, vibes-nya. Nah, sekarang di mana? Ya, tadinya tempat kita di situ karena sekarang sudah renovasi jadi kediaman pribadi. Pindah ke ini Bercukur Barbershop sama Bukhari Express Jalan di Hayam Muruk ya, itu punyanya Mas Deki. Jadi nanti kantor sekrenya ada di situ. Salah satu anggota kami juga
Iya, di situ. Oke, yang depannya Hasan Syukur bukan ya? Iya, betul Yang sekali. ini ya? Betul. Oke. Sebelahnya hotel Ayam Wuruk, betul. Sebelahnya Beli Kopi. Ya. Ya, di situ. Sering sih aku lewat situ. Oh iya, iya. Terus siapa lagi? Ini masih dengan Pak Ipung. Pak Ipung pertanyaannya kan Pemborong ya. Bidang apa saja yang sudah berjalan dan bergabung? Hampir semua lini bidang Pak Ipung, dari mulai kuliner, perikanan, perkapalan, peternakan, perumahan, hampir semua bidang, perhotelan, pabrik konveksi, pabrik tekstil, semua bidang ada semua, terutama yang menyangkut komoditas Kota Pekalongan ya. Itu ada semua, hampir semuanya ada di HIPMI Kota Pekalongan. Ada ya pengusaha perkapalan di Pekalongan? Ada. Yang muda? Ada, keluarga Bahtiar, iya. adiknya Mas Aar, Mas Isna ini. Aku masih punya nomornya nggak sih? Kalau misalkan masih punya, aku pengen ngontak dia nih buat hadir di sini nih. Aku penasaran sebenarnya seberapa effortnya gitu loh, ngelola bisnis perkapalan di era sekarang. Iya, betul. Di era sekarang. Kalau di era dulu oke lah, kita masih punya cukup kayu yang kita punya dan lain sebagainya. Kita masih bisa ngelola itu. Di era sekarang kayaknya tantangannya berat banget sih. Baik, masih dengan pertanyaannya Pak Ipung ya. Siap. Ini Pak Ipung, yang ketiga adalah kita ini di Pantura, Gamer ya, di Gamer Pantura mengelola yayasan bidang pendidikan, pelatihan dan perdagangan. Nah, bisa nggak sih kita berkolaborasi, dan bentuk kolaborasinya kira-kira yang seperti apa ya? Kebetulan kita lagi mau menghidupkan kembali produk batik dan perikanan. Kita masih merintis di terminal batik dan perikanan Kota Pekalongan di Gamer Pantura. Wih, gila, keren nih. Nah, boleh ya? Kolaborasi gitu. Oh iya, pada dasarnya HIPMI terbuka dengan semua kolaborasi, berbagai macam kolaborasi juga pernah kita lakukan di giat semua bidang, hampir semua bidang selama 3 tahun ini. Termasuk kalau semisal Pak Ipung ingin berkolaborasi ya tentu dengan senang hati sekali. Mungkin nantinya ya terkait UMKM pastinya ya, mungkin bisa bikin pelatihan atau seminar atau apapun itulah. Nanti bisa ngobrol santai, mungkin ngopi kayak gitu. Oke. Seru nih. Ini kayaknya Pak Ipung minat banget nih. Karena ngirim lagi WA. Oh iya, Pak Ipung lagi. Pak Ipung sudah, Pak Ipung kesini aja Pak. Gantiin saya jadi host. Terus langsung nanya, kan jadi puas ya. Atau Pak Ipung kesini nyusul ya. Nah, mumpung Mas Yudis masih di sini, masih ada sekitar 6 menit ke depan. Nah, masih dari Pak Ipung, nyambung lagi nih Bang. Dapat julukan baru nih dari Mas Ribut, pemborong. Iya kan, faktanya pemborong beneran kan? Mau ngidupin bisnis batik sama perikanan kan borong tuh. Gak satu bidang ya. Nah, tanya lagi. Yang pertama, kalau menjadi anggota Kadin, karena beliau usia sudah. Oh iya. Oke. Pertanyaannya aku geser ya. HIPMI aja ya. Kadin untuk saya, sementara HIPMI untuk anak saya. Oh gitu. Iya. Tadi udah alamat. Kalau Kadin Mas Yudis ikut nggak sih di sana? Saya kebetulan sebagai anggota Kadin juga, jadi saya di situ junior lah, banyak yang senior kakak saya lah banyak. Itu gimana caranya supaya mungkin sedikit di-spill aja deh? Ya, setahu saya hampir sama dengan HIPMI, maaf, cuman yang membedakan usia aja sih sebetulnya ya. Kalau di Kadin, bapak-bapak Kadin yang berusia di atas 40 lah, kayak gitu. Aku ikut Kadin aja. Kakak Dina. masuk Kakak Dinda. Kan cantik kalau Kakak Dinda. Iya, duduk sini Kakak Dinda. Iya, itu kan sini tuh. Nah, alamatnya Kadin di mana, Mas Yudis? Kebetulan tadinya itu kan Ketua Umum Kadin kan Om Zulkarnain Hidayat, Om Zul, Pak Zul. Tadinya kita sering
kongkonya di kantor beliau ya, di Rehal itu ya, yang situ. yang sebelah Kopi Iya, Tiam iya, itu ya, kalau nggak iya, salah iya, ya. betul, Nah, betul. karena sekarang kebetulan pergantian kepengurusan, sekarang ini yang melanjutkan ini kan Mas Kaji Huda dari Batik Prada ya. Jadi sementara ini lebih sering banyak nongkrong di kediamannya beliau sih, di rumahnya beliau. Di Medono itu. Di Limas ini ya. Limas Kerapia itu ya. Oh, yang Limas Kerapia. Oh, yang rumahnya ya. Iya. Bukan yang peranggoknya. Iya, di situ. Di situ. Oke. Jadi di situ Pak Ipung. Kalau misalkan masih penasaran, langsung datang ke sini aja Pak. Bendan sini kan deket, nggak ada 5 menit. Nanti biar tahu alamatnya ya. Nah, yang ingin diketahui sama Pak Ipung ini katanya dengan kolaborasi itu tadi. Nah, bentuk kolaborasinya apa? Terus syaratnya apa aja sih kalau di HIPMI gitu kalau mau kolaborasi? Kolaborasi ini, kalau terkait kolaborasi biasanya kan kami kolaborasi dalam bentuk acara giat. Acara giat itu macam-macam ya Pak. Dari mulai ngasih pelatihan atau seminar untuk UMKM, dari kita bikin acara pameran UMKM bareng, macam-macam. Seperti itu salah satu contohnya. Nah, terkait biaya produksi ya, misal kita gandeng perbankan, seperti itu. Dari anak-anak juga ikut turut serta yang pingin produknya bisa ada di pameran segala macam. Ya kurang lebih seperti itulah Pak. Pak Ipung, kalau minat langsung aja deh. Sini gitu. Nah, kan tadi ini kan sudah ada 50 anggota ya. Iya, kurang lebih 50. Sementara yang di luar itu aku yakin masih banyak. Banyak sekali, ratusan lah ya. Ratusan. Ada nggak niatan untuk ayo gandeng yang di luar itu? Pastinya ada, dan kami ini terbuka sekali merangkul semua pihak ya. Cuma balik lagi yang namanya sebuah organisasi ini kan pasti ada aturan main ya, ADART. Nah itu kalau selama bersedia mengikuti ADART ya kami terbuka sekali dengan semuanya lah kayak gitu, Mas Ribut. Jadi pada intinya ayolah gabung, nggak apa-apa kok. Iya. Dan sebenarnya kalau gabung ke HIPMI itu banyak banget keuntungan, benefit yang didapat. Salah satunya ikut berperan membangun kota Pekalongan. Nah itu sekali. Nah saya juga sewaktu saya mendirikan HIPMI, saya itu juga berangkatnya dari kegelisahan saya sebagai anak muda Kota Pekalongan. Wah, kotaku, aku punya kegelisahan ini nih. Nah, cuman kalau aku sambat di sosmed, jatuhnya kan nyinyir toksik dan sebagainya. Jadi mending saya harus berbuat sesuatu lah yang bisa memberikan dampak nyata lah untuk lingkungan sekitar. Nah, akhirnya saya mendirikan HIPMI Kota Pekalongan, mengajak teman-teman pengusaha muda. Alhamdulillah tanpa terasa sudah 3 tahun berjalan lah. Iya, kayak gitu. Aku melihat bahwa HIPMI itu adalah potensi ya. Amin. Di daerah itu kan siapa lagi yang bisa bangun kota atau bangun daerahnya kalau bukan pengusaha muda? Betul, selain anak mudanya sendiri di kota tersebut ya. Ya, betul Karena sekali. Kan yang sudah tua ini sudah uzur ini, jangan dipaksa untuk ikut turun lagi. Cukup mikirin aja ya. Terus bantu, katakanlah bantu dari belakang. Iya, betul. Entah itu permodalan atau apa. Untuk sama-sama gerak. Kalau yang sudah sepuh diminta turun ke lapangan terus gerak, sakit, encok, rematik. Makanya yang muda-muda, masih punya energi, semangat, betul, luar biasa. Kalau gerakannya sendiri-sendiri nggak akan ada. Iya. Betul. Capek doang. Betul sekali. Oke, Mas Judis. Siap. Ini, kita sudah jam 3 ternyata. Pengennya lebih panjang. Nah, aku pengen ngerti ini. Mungkin saya tidak ingin ngomong soal harapan, tapi lebih ke bahasa yang lebih asik itu adalah tantangan terberat atau tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh HIPMI apa ke depan? Ini cakupannya mungkin HIPMI Kota Pekalongan dulu ya. Jadi HIPMI Kota Pekalongan ini tantangan terbesarnya ya, kami ini kan sebagai
partner mitra strategisnya pemerintah Kota Pekalongan ya. Dalam hal ini kami sering memberi arahan masukan untuk Mas Wali. Nah, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi Kota Pekalongan ini adalah kota nomor 4 dengan permasalahan paling rumit, paling jelimet di Jawa Tengah. Wow. Jadi ketika itu saya diundang HIPMI sewaktu Pak Gub Lutfi datang, cuman waktu itu cuman acara internal memang, ada tokoh-tokoh pengusaha, ada Forkopimda, di situ ada Mas Wali, ada semualah Mas Dewan, Asmi dan sebagainya, termasuk HIPMI kami juga diundang. Nah di situ Mas Wali bilang bahwa Kota Pekalongan ini salah satu kota yang paling jelimet permasalahannya di Jawa Tengah nomor 4 dengan APBD yang tidak banyak lah ya. Jadi memang itu tidak bisa semua diselesaikan secara bersamaan gitu. Misal permasalahan permasalahan banjir, permasalahan sampah dan sebagainya lah. Jadi memang itu kendala terbesarnya itu mungkin. Jadi harus bertahap, harus ada yang diprioritaskan dulu, kemudian ke bawahnya seperti itu. Jadi itu tantangan terbesar HIPMI di situ, dan harapan dari HIPMI ya selalu digandeng sama Mas Wali dan Pemkot ya, karena kami yang merupakan produk asli sini, kami ikut berkontribusi membayar pajak untuk membangun Kota Pekalongan. Kami kan pinginnya Kota Pekalongan juga maju. Masa Wonosobo, Dieng maju punya Dieng Culture Festival, Jember maju punya Jember Carnival. Harusnya Kota Pekalongan juga bisa. Harusnya seperti itu selama semua ekosistemnya mau bareng lah untuk memajukan Kota Pekalongan. Jadi Mas Wali harus merangkul semua elemen lah. Kayak gitu. Asik gitu. nih. Ini asik nih, tantangan kita bersama sebenarnya. Nggak cuma punya HIPMI aja, tapi semua stakeholder kayaknya merasakan bahwa Pekalongan gini-gini aja. 10 tahun, 20 tahun masih sama deh. Saya pulang ke Pekalongan itu tahun 2009. Lihat Jetayu masih sama. Alun-alun ya lumayan kalau agak lumayan tertata. Sekalipun masih perlu banyak hal yang harus dirapikan. Baik, Mas Yudis, kita dibatasi waktu. Siap. Pengennya lebih panjang, lebih lama. Karena ngobrolin soal bisnis, apalagi ngomongin soal HIPMI, saya kira nggak cukup. Nggak ada habisnya. Cukup 1 semester. Butuh kalau misalkan kuliah ini butuh 40 SKS ya. untuk bisa membincangkan ini secara tuntas. Itu pun masih ada PR lagi kan gitu. Baik, terima kasih Mas Yudis. Terima kasih Mas Ribu, terima kasih kesediaan waktunya. Mbak Tri Radio Kota Batik, terima kasih. Oke. Lain waktu kita sambung lagi. Siap. Aku pengen Mas Yudis kalau malam-malam jam 10 malam udah tidur? Oh belum, saya anak malam Mas Ribut. Oh oke ya, berarti siap-siap aku undang ya. Siap-siap aku undang ya. Temanya beda nih berarti Temanya beda. Tema anak malam. Oke. Right. Oke, itulah tadi kawan. Inspirasi bisnis untuk edisi kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, karena masih banyak informasi-informasi lain yang juga penting untuk Anda simak. Akhirnya dari kawasan Kuring Jutu FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, inspirasi bisnis harus saya akhiri sampai di sini. Kita jumpa minggu depan. Telah Anda simak gelar wicara inspirasi bisnis persembahan FM 91,2 Radio Kota